Ya pemirsa, dimanapun Anda berada dan tentunya pecinta tim nasional. Tapi kali ini lebih sensasional ya rasanya. Ya, Dan RCTI MNC Group sangat fokus untuk memberikan support untuk tim nasional. Betul ya, dan ya ibaratnya ini kalau lasanya atau makanan lah, ini baru hangat-hangatnya ya dari oven. jadi ya nggak ada yang lebih baik dari ini mungkin. Artinya kalau tidak sampai 10 menit, hari pertama, kedua, ketiga itu habis tiket terjual. Wow, La Grande Indonesia, dan kita lihat penuh 60.000 tiket yang dijual secara resmi habis dalam sekejap, dan kita lihat ini menjadi awal bahwa kedepannya kita harus siap-siap tiket luar ya untuk bisa berada di sana. Iya, kalau tidak ada akan di studio lagi. Ya, kita lihat bagaimana kedua kesebelasan sudah berada dan menjadi sangat menarik, Bu Harpa. Ya. Ketika kita lihat ini momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia, kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi lawan dari dia. Sebuah pengalaman yang tentunya sangat mahal bagi pemain, bagi penonton, bagi semua kalangan yang sangat menanti pertandingan ini. Ya, here we go. Kali ini detik-detik jelang kick-off pertandingan bersejarah bagi sepak bola Indonesia akan menghadapi Jepang. Reinders sendiri adalah adik dari Tiani Reinders, pemain asal klub AC Milan, juga tim nasional Belanda. Kalau jika melihat bagaimana ada dua saudara di dua tim nasional berbeda, seperti mengingatkan Boateng di tim nasional Jerman dan juga Ghana, Bung Maruf. Iya, dua saudara tapi Kita tentunya melihat inilah momen ketika Indonesia dan juga Jepang masuk ke lapangan. Ini ditunggu-tunggu tentunya, dan kita akan menanti momen terpenting ya, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan tentunya saya yakin selama mungkin 24 jam ke depan ini akan jadi trending topik. Ya, saya yakin sekali di berbagai IG, dan ya kita tahu ya sekarang ini era medsos. Jadi kita berharap pagelaran ini berlangsung dengan sukses dan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi benchmark yang sangat luar biasa, sangat tinggi bagi pagelaran sepak bola di Indonesia. Ya, Indonesia versus Jepang dimulai dengan keluarnya bendera FIFA, wasit yang bertugas, dan juga inilah Indonesia versus Jepang tersaji di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta hari ini. Sekali tahu apa yang ada di benak dia, sebuah pengalaman yang tentunya sangat mahal bagi pemain, bagi penonton, bagi semua kalangan yang sangat menanti pertandingan ini. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Jepang dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayase Ueda yang sekarang jadi starter adalah pemain pengganti di dua pertandingan sebelumnya. Ini kesempatan bagi dia untuk membuktikan, dan semoga dia gagal dan Indonesia beruntungnya. Ya, wasit yang bertugas tentunya kita harapkan memberikan sebuah keputusan yang tepat ya. Kita harapkan ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Baik pemirsa, kita akan segera menuju ke stadion untuk menyaksikan pertandingan babak pertama. Jepang menghadapi Indonesia akan dipakai RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi wasit asal Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari, akan meniup fluid tanda dimulai pertandingan babak pertama. Pertandingan terakhir pada puncak antara Indonesia melawan Jepang, Stadion Gelora Bung Karno. Oleh Nathan, kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk, kita letak dan kotak penalti. Masih Ragnar, shooting Ragnar. sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati pada Miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi
jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin jelas semakin lebar area serangan dari Jepang. Tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan ini sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari dan gol! Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Alutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Betul. Ada celah ternyata dari Betul. lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia, Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Umpan langsung pada ke depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Kaki kirinya ke tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan bagaimana keluar. Pada miss, belakang kepada Eliano. Tom Haye. Peluang terbaik tadi. Cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin jelas semakin lebar area serangan dari Jepang. Tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal
dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayese Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan dan tarikan itu sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan Terus di bikin kesalahan mendasar. Ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dan gol! Alhamdulillah 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Betul. Ada celah ternyata dari Betul. lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia, Bung Wes. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi Untuk membantu. waktu babak kedua ini akan segera berakhir. Masih nampaknya wasit dari Qatar Hamis Muhammad Al-Mari dan meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Jepang. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Wesley Hutagalung. Salam olahraga. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia bisa tampil bagus, seperti contoh video cuplikan. Di awal tadi ketika nanti menghadapi Jepang, di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan dalam cuplikan video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia mampu menang dengan skor 2-1 atas Jepang. Asalkan permainannya konsisten bagus dan sportif dalam sisi pertahanan maupun dalam skema menyerang. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi, bagaimana Timnas Indonesia bermain sangat cantik.
Tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan yang akurat, dan terkadang lakukan umpan crossing efektif. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia dijadwalkan pada 15 November 2024. Dan laga ini akan disiarkan langsung RCTI dan RCTI Plus. Dan pastinya bukan di channel YouTube ini, karena larangan hak cipta. Di sisi lain, mantan pemain Timnas Indonesia U23 Syakir Sulaiman ditangkap polisi usai diduga jadi pengedar obat-obatan terlarang. Sebagaimana dilaporkan Antara, Syakir Sulaiman ditangkap kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa, 5 November. Syakir Sulaiman, 32, warga Kecamatan Cilaku, ditangkap karena terbukti mengedarkan obat terlarang dengan barang bukti 2.700 butir obat terlarang berbagai jenis. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur menyatakan Syakir Sulaiman ditangkap setelah polisi menerima laporan kecurigaan masyarakat terkait peredaran obat terlarang. Kami langsung melakukan pendalaman dan menyebar anggota untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sudah tinggal di Cianjur sejak beberapa tahun terakhir. Tidak ada perlawanan saat ditangkap dan pelaku dibawa ke Polres Cianjur, katanya. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1.700 butir jenis tramadol dan 1.000 butir jenis eksimer. Pemain Aceh United itu mengaku sudah menjalankan aksinya sejak 2 tahun terakhir dengan dalih kesulitan keuangan. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui pelaku tersebut merupakan mantan pemain Timnas Indonesia U23 tahun 2013 sampai 2014 dan masih aktif sebagai pemain di klub sepak bola Aceh United, ujar Tono. Saat ini polisi tengah memburu bandar besar yang selama ini memasok obat terlarang kepada Syakir Sulaiman. Syakir pun dijerat pasal 35 Jo, pasal 435, ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tersangka terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun, katanya. Syakir juga pernah mendapat undangan klub Liga Jepang, Ventforet Kofu, untuk melakukan trial selama sepekan. Namun, keberuntungan belum berpihak kepadanya. Prestasi itu membuat Syakir masuk skuad Timnas Indonesia U33 pada ajang Asian Games 2014. Sayang, prestasinya lambat laun menurun dan kesulitan bersaing di skuad Garuda. Sepanjang kariernya, Syakir Sulaiman sempat membela sejumlah klub Indonesia, mulai PSBS Biroen, Persiraja Banda Aceh, Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Bali United, dan terakhir Aceh United. Bikin kaget, 3 penyerang keturunan yang jadi buruan PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia. Sebanyak 3 penyerang keturunan yang menjadi buruan PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan beberapa penyerang yang masuk radar PSSI masih dalam proses. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses, kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk Okezone pada Senin 4 November 2024. Kami belum bisa mengumumkan namanya. Sebab kita agak menemui beberapa hambatan untuk mencari striker yang berdarah Indonesia. Lanjut mantan anggota Exco PSSI ini. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zylstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pernyataan itu pertama kali diungkapkan Mauro Zylstra medio Agustus 2024. Namun, hingga PSSI memperkenalkan Mace Hilgers, Eliano Reinders sampai Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zylstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini, Mauro Zylstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Meski tidak mengungkap siapa saja penyerang yang dalam proses, sudah dapat diterka siapa-siapa saja penyerang yang dimaksud Yunus Nusi. Siapa saja? Dri, Mauro Zylstra, FC Volendam U21. Dalam beberapa kesempatan, Mauro Zylstra mengaku sudah mengirimkan berkas naturalisasi kepada PSSI. Hingga PSSI memperkenalkan Mace Hilgers, Eliano Reinders, sampai Kevin Dix sebagai calon pemain Timnas Indonesia, Mauro Zylstra tak kunjung mendarat di tanah air. Saat ini, Mauro Zylstra berstatus penyerang FC Volendam U21. Berusia 19 tahun dengan tinggi badan mencapai 188 cm, Mauro Zylstra muncul sebagai bomber mematikan Timnas Indonesia. Mengutip dari laman Transfer Market, Mauro Zylstra telah mengemas 2 gol dan 1 assist dari 3 penampilan
bersama FC Volendam U21. 2. Ole Romeni. Sejak Maret 2024, PSSI sudah mendekati penyerang FC Utrecht yang satu ini. Namun, sampai sejauh ini Ole Romeni belum mengiyakan gabung timnas Indonesia, sekalipun sudah dibujuk sang rekan, Ragnar Oratmangoen. Bersama FC Utrecht musim ini, Ole Romeni tampil oke. Dari 9 laga Eredivisie 2024 sampai 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 2 gol. Primo Miliano Jonathans. Miliano Jonathans saat ini berstatus runner-up top skor. Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025. Dari 13 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 sampai 2025, Miliano Jonathans mengemas 8 gol dan 3 assist. Pesepak bola 20 tahun yang biasa beroperasi sebagai winger kanan ini hanya kalah 1 bola dari top skor, sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edda Chouri. Miliano Jonathans mengaku sudah dihubungi PSSI dan akan mempertimbangkan tawaran tersebut. Autogegerkan zona Asia. Hidemasa Morita, anak didik Ruben Amorim yang bakal lawan timnas Indonesia. Laga melawan Jepang bakal membuat pemain timnas Indonesia berpotensi berjumpa Hidemasa Morita. Pemain yang dilatih Ruben Amorim di Sporting CP, itu diprediksi bakal jadi andalan di lini tengah Jepang. Indonesia bertemu Jepang pada matchday kelima grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia versus Jepang dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 nanti. Jepang saat ini berada di puncak klasemen grup C dengan 10 poin dari 4 laga yang dimainkan. Pasukan Hajime Moriyasu itu telah menunjukkan performa yang apik. Jepang juga punya materi pemain mumpuni. Mayoritas penggawa utama Jepang bermain untuk klub-klub Eropa. Salah satunya adalah gelandang tengah Hidemasa Morita. Seberapa hebat pemain 29 tahun itu? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bola Netters. Hidemasa Morita dibeli Sporting CP dari klub Santa Clara pada 1 Juli 2022 lalu. Saat itu, dia dibeli dengan harga €45 juta. Sejak saat itu, karier Morita melejit. Morita jadi andalan Ruben Amorim di lini tengah. Morita punya andil besar atas kisah sukses Sporting CP meraih gelar juara Liga NOS Portugal musim 2023/2044 lalu. Duet Morita dan Morten Hjulman tampil sangat padu. Morita punya energi yang sangat besar untuk mengisi ruang-ruang kosong. Sedangkan Hjulman cenderung lebih bertahan dan menjaga keseimbangan tim. Sejauh ini, Morita telah memainkan 97 laga bersama Sporting CP di semua ajang. Walau tugas utamanya bukan menyerang, dia punya kontribusi yang bagus. Morita mencetak 9 gol dan assist dari semua laga yang sudah dimainkan. Di timnas Jepang, Morita dimainkan bersama Wataru Endo. Tugas yang didapat Morita hampir sama dengan di Sporting CP, walau depan detail yang berbeda. Morita pun tampil sangat bagus. Morita selalu bermain sejak menit awal pada 4 laga Jepang di grup C. Bahkan, saat Jepang bermain imbang 1-1 lawan Australia pada matchday keempat lalu, Morita dipercaya menjadi kapten. Morita punya kaki kanan dan kiri yang sama baiknya. Dikutip dari FotMob, Morita juga cukup sering melepas tendangan dari luar kotak penalti di Liga Portugal. Namun, Morita tak cukup piawai dalam melakukan dribble, 57,1% sukses.